Baik Bu, untuk pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya kita akan membahas cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Tapi sebelum itu kita ngetes semangat dulu ya Bu ya. Ya. Oke, kita tepuk semangat, masih ingat Bu? Masih. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah masih semangat ya Bu ya. Nah Bu, di sini tolong disimak ya Bu ya. Ada cerita ya Bu ya. Ada cerita tentang anak tidak mau sekolah ya Bu ya. Tolong dibuka buku pintarnya Bu, halaman 22 ya Bu ya. Nah di situ ada cerita anak tidak mau sekolah. Sudah ketemu Bu halaman 22? Ada ya, ada halaman 22. Sekarang siapa yang mau bantu saya untuk menceritakan cerita tersebut? Ada nggak? Oh iya, silakan Bu Sumi. Ya tolong dibaca ya Bu ya. Yang lain tolong disimak ya Bu ya. Ya. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak SD kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Enda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Namun, di saat itu, Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina. Tiba-tiba Ibu Endah, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Endah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Endah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebutlah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Endah. "Hai Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Endah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anak tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus saya lakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Oh iya, terima kasih ya Ibu Sumi ya sudah membacakan cerita anak tidak mau sekolah Bu. Di cerita tersebut itu ada yang namanya Nina ya Bu ya. Ada yang mana yang nggak mau sekolah. Habis itu di apa Bu? Ketemu sama siapa tadi? Tetangganya namanya siapa? Bu Ati ya, Bu Ati ya. Habis itu dinasihatin ya Bu ya. Nasihatin, tapi pas dinasihatin itu ibunya nggak nerima, malah ngomongnya gimana Bu? Iya, ngomong pedas ya Bu ya. Jangan ikut campur ya, intinya gitu ya. Orang-orang ya kan, jangan urusin orang gitu ya. Nah setelah itu urusin, artinya si Ibu Endah ini, ibu dari Nina itu tidak terima ya Bu ya. Nah sekarang mau saya bertanya Bu, apakah cerita tersebut itu juga terjadi di ibu-ibu semua? Ada saya. Oh ada Bu? Ada. Ya, coba Bu, Ibu coba tolong ceritakan Bu gitu. Iya, saya ada anak nomor 2. Ya, namanya siapa Bu? Muhammad Ramdhani. Muhammad Ramdhani. Iya. Ya. Ini anakku nggak mau sekolah kenapa? Saya Iya. tanya. Enggak, kejauhan alasannya ada aja. Saya tegur, dia cuma jawab, enggak, gitu-gitu aja. Maksud saya ngomong, kalau ada apa ngomong. Mungkin ada masalah ya Bu di sekolahnya itu ya. Iya. Cara pergaulan juga Pak. Oh gitu ya. Udah saya tegur, saya kasih nasihat. Saya bilang gini, sekolah tuh gak gampang. Jadi itu buat bayaran, buat apa-apa. Emaknya juga udah kulik sama kemari, cari duit, susah. Mau kapan lagi, mau jadi apa nanti besarnya. Gitu. Udah gitu Pak. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Ya mudah-mudahan anak Ibu nanti jadi mau sekolah lagi ya Bu ya, mau sekolah. Tapi sekarang udah sekolah lagi Bu? Udah. Oh jadi itu pas kapan Bu itu? Pas kelas berapa? Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Oh tahun Udah pertama juga biaya. Iya. Untuk biaya juga. Uang masuk, uang pangkal.
kan enggak beda SMP sama SMA. Iya. Makin kesana kan makin besar biayanya. Iya. Ya, kayak itulah pokoknya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang seperti ini yang harus bisa kita selesaikan bersama-sama ya Bu ya. Nah makanya kita mempelajari ini bagaimana kita menyikapi itu ya Bu ya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi Bu, itu intinya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Ibu yang sudah membagikan cerita Ibu apa yang ada di cerita Bu Nina gitu. Di cerita Bu Endah gitu kan atau dari cerita Nina juga. Nah sekarang Bu saya bertanya Bu, jika terjadi sama kasus yang seperti ini Bu ya, kasus Nina tadi yang nggak mau sekolah, yang dilakukan ibu-ibu semuanya sebagai orang tua itu gimana Bu? Gitu. Menasehati ya Bu ya. Terus apa Bu? Memberi semangat ya Bu ya. Nah apa yang saya tanyakan tadi Bu itu, jadi kita sebagai orang tua itu harus seperti apa ya Bu ya? Nah saya meminta sama ibu-ibu semuanya untuk menuliskan di kertas plano yang sudah saya siapkan. Jadi sebagai orang tua kita ya, sebagai orang tua kita harus bersikap seperti apa ya. Nah kata ibu tadi nasihati kita tulis di sini ya Bu ya, di kertas plano yang sudah disiapkan. Nanti setelah itu mungkin keliling ya Bu ya. Pertama mungkin ibu siapa namanya Bu? Bu Aan, juga habis itu Bu Martanda, Bu Sumiasi, dan Bu siapa Bu? Bu Suryani boleh nanti apa yang harus dilakukan ya Bu ya, kita sebagai orang tua kalau kita mengalami permasalahan seperti itu. Ibu ya, coba sekarang siapa dulu Bu? Nah Ibu dulu ya. Ini sebagai orang tua ya Bu ya, awalnya ya. Ini sebagai orang tua. Bu, silakan Bu. Kalau mengalami menasehati ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Aan, tepuk tangan Bu. Mana tepuk tangannya Bu? Kayaknya kurang semangat, harus dijosin lagi nih semangatnya nih ya. Ya, sekarang coba siapa lagi Bu? Yang mau? Oh ya, ini. Silakan Bu. Ya. Oh, memberikan semangat, bagus juga ya. Oke, tepuk tangannya. Tepuk tangan ya. Oke, siapa lagi? Ibu? Ya, Ibu. Ibu Suryani, silakan Bu Suryani. Ya, kecil-kecil. Iya sama, kita juga bisa kecil. Nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Semakin kesini itu semakin kayak semut, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting terbaca ya Bu ya. Nah, dengan membujuknya betul ya Bu ya. Ya harus tepuk tangan juga Bu ya. Tepuk tangan ya. Ya, sekarang Ibu Sumiati. Apa ya? Ibu, kan Bu. Salah. Ya, bertanya kenapa alasannya ya Bu ya. Nah, ini bertanya kepada alasannya. Oke, untuk kita semua tepuk hebat ya Bu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat ya Bu ya. Oke ya Bu ya. Itu kan kita sebagai orang tua ya Bu ya. Nah sekarang saya nanya Bu, itu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semuanya sebagai anggota masyarakat nih Bu? Kan tadi sebagai orang tua, sebagai orang tua nih, sebagai orang tua sekarang sebagai anggota masyarakat ya Bu ya? Iya. Sebagai anggota. Nah ini sebagai anggota masyarakat ya Bu ya? Sebagai anggota masyarakat Ibu. Nih, bagaimana
yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semuanya ketika melihat atau mengalami cerita yang kayak Nani tersebut ya Bu ya. Nah, bukan Nani, Nina ya. Nina tersebut. Coba sekarang sama juga ditulis ya Bu ya. Ditulis sebagai anggota masyarakat nih, apakah Ibu bisa ngobrol sama orang tuanya, atau mungkin memberikan nasihat ke orang tuanya, atau mungkin berbagi pandangan, atau mungkin kurang kurang biayanya kan ini ya Bu ya. Nah, udah ada gambaran dulu sebagai anggota masyarakat ya Bu ya, bisa ya. Nah, sekarang siapa Bu yang mau ini? Coba. Oh iya, Ibu sebagai anggota masyarakat ya Bu ya. Ya boleh deh. Silakan Bu. Ya, sana Bu. Ya. Oh ya, silakan Bu. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya Bu ya. Iya. Ya, nah siapa lagi nih? Oh iya Ibu, silakan Bu. Membantu masalah keuangannya. Oh iya, bagus ya Bu ya. Silakan siapa lagi? Ya. Keluarganya. Ya, Ada terima masalah kasih Bu ya. apa? Iya. Sekarang siapa lagi Bu? Oh iya, silakan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oke Bu, sekarang kita akan bahas ya Bu ya. Kita bahas secara keseluruhan apa yang sudah ibu-ibu tulis di sini Bu ya. Pertama Bu, sebagai anggota masyarakat, kalau ada kasus seperti siapa, Nina apa Nani Bu? Nina ya Bu ya. Ya, Nana. Pertama itu ini Ibu memberikan pengarahan yang baik, betul nggak Bu? Betul, karena memang Bu, kalau seandainya ada permasalahan kayak gitu, itu kita harus memberikan pengarahan yang baik untuk Nina maupun anggota keluarganya sama ibunya, biar biar terarah aja ya Bu ya. Terus yang kedua ada nih jawaban ibu-ibu juga, membantu masalah keuangan. Nah ini lebih bijak lagi nih, kalau seandainya ibunya itu belum bisa membayar uang sekolahan atau mungkin uang pangkal atau mungkin apa ya kan ya. Nah ini bisa juga nih kan membantu masalah keuangan. Membantu itu baik itu bisa pinjaman atau mungkin memberi gitu. Terus mengajak diskusi keluarganya ya Bu ya. Nah diajak diskusi kira-kira permasalahan apa yang ada di keluarga tersebut sehingga anaknya nggak mau sekolah, atau mungkin karena anaknya itu pergaulannya di sekolah kayak gimana, pengennya main terus apa gimana, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya peduli sesama tetangga, ini betul semuanya ya Bu ya. Jadi itu harus peduli sama tetangga. Nah untuk itu semua kita kasih tepuk keren ya Bu ya. Iya, buat ibu-ibu semuanya. Tepuk keren. Satu jempol. Nah ulangi ya. Itu malu lupa nih ya. Ulangi. Tepuk keren. Satu jempol, dua jempol, keren. Itu ya Bu ya. Nah Bu, jadi untuk kita untuk melengkapi jawaban ibu-ibu semuanya, di sini ada sebuah kisah ya Bu ya, yaitu dalam sebuah film, namanya film Kisah Si Aska dan Kisah Si Geni. Ibu perhatikan apa yang ada di film tersebut. Nanti setelah itu saya akan menanyakan apa yang ibu-ibu lihat dan ibu-ibu pahami ya Bu ya. Bu.
pintar, jangan ikutin orang lain tanpa sedih ya. Ingat, kalau ada yang peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya, cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita suka. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan anak-anak agar anak bisa ceria. Ingat, ini itu ya Bu ya, cerita ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu ada kisah si Jenny ya Bu ya. Nanti ada kisah si Jenny juga. Ditonton dulu, setelah ditonton baru saya akan bertanya tanggapan dari ibu semua ya Bu ya. Ini kurang kenceng nggak Bu suaranya? Beneran? sebenarnya aku bermain. Lihat itu, ada yang lokasi kita enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita suka. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, buku ini Nah Bu, Ibu sudah nonton ya Bu ya? Ngerti nggak Bu kira-kira Bu? Ya, coba siapa yang mau menanggapi dari cerita tersebut? Intinya anak-anak harus berhati-hati sama orang yang nggak ada yang kenal. Ya intinya ibu anak-anak harus berhati-hati sama orang yang tidak dikenal. Keren ya Bu ya? Kita kasih tepuk keren ya Bu ya? Oke. Tepuk keren. 1 jempol, 2 jempol, keren. Ya, ada lagi nggak Bu yang mau menanggapi terkait dengan film tersebut? Kalau dipegang tubuhnya segala badan yang tidak wajar itu tidak bagus. Jangan mau. Jangan mau ya, ya. Jangan mau kalau dipegang badannya sama orang yang dikenal. Iya, bagus ya Bu ya. Kita kasih tepuk hebat ya Bu ya. Tepuk hebat, 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 hebat.
ya apa yang udah disampaikan sama ibu. Jadi kalau seandainya pegang badan, ya kan itu nggak boleh, apalagi sama orang yang nggak dikenal, ibu ya. Nah sekarang bu coba ibu buka buku pintar halaman 25 ya bu ya. Halaman 25 dibuka buku pintarnya, itu halaman 25 dan 26 ya bu ya. Sekarang siapa yang mau bantu saya untuk membacakan yang halaman 25 dan 26 ya bu ya. Coba yang halaman 25 ibu deh, Ibu Suryani ya. Halaman 25 coba 25. Yang lantang ibu ya. Potongan cerita ya. Potongan cerita Kisah Taksa dan Kisah si Geni. Oh yang itu udah langsung aja ke ini. Nah ke situ ya. Pesan film yang harus dilakukan anak dalam penjagaan kekerasan seksual. Iya. 1. Hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal. 2. Tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. 3. Tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba-raba, memegang dada, perut, sekitar celana atau rok, atau memeluk badan tanpa ada orang tua. Lanjut. 4. Berteriak dan berkata tidak mau, tolong, dan lari. 5. Laporkan kepada orang tua atau guru. 6. Tolak kalau ada yang memaksa sekalipun orang yang paling dekat, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak dikenal. 7. Anak dibawa konsultasi dan ke psikolog bila sudah terjadi perlakuan salah untuk pemulihan. 8. Ingat nomor pengaduan polisi 110 kalau PA pengaduan 08212 123. Ya Ibu Suryani mungkin yang bawahnya Bu, tolong dibaca. Hal-hal praktis yang perlu diketahui keluarga. 1. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitifnya, mulut, leher, dada, daerah selangkangan, dan pantat. Ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau jangan, atau kabur ketika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Pastikan rumah aman dan dari bahan pornografi. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Biasakan untuk mendengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Ya Bu ya. Nah jadi kesimpulannya Bu, itu upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat itu bisa langsung kita lihat di flipchart ya Bu ya. Ini nanti saya bacakan Ibu. Pertama nih, memahami tumbuh kembang anak Bu ya. Itu. Nah, menjadi pendengar yang baik anak sebagai teman diskusi. Ini ya. Terus yang kedua, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Jadi kita juga harus memberikan waktu ya berkualitas untuk anak. Terus memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik, tidak menghardik, menghakimi anak apalagi di depan orang lain ya Bu ya. Terus tidak memberikan julukan negatif pada anak, mengenali pergaulan teman-teman anak. Terus melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Ini untuk cara pencegahan kekerasan di dalam keluarga. Nah Ibu sampai di sini Ibu paham Bu semuanya Bu? Paham ya Bu ya? Kalau seandainya sudah memahami itu semua, kita akan melanjutkan pembelajaran ke pencegahan kekerasan pada anak istimewa ya Bu ya. Ya.